Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Mas pagi hari ini walaupun di luar hujan ya, tapi tetap semangat ya. Ya, betul. Oke, kalau kita lihat IHSG kemudian rontok, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga kemarin ter-challenge dan juga harga emas kembali rontok. Apa yang dapat Anda analisa dan apa sebetulnya yang dapat dilakukan di tengah market yang seperti ini Mas Bima? Ya, tentunya di pekan ini kita dikejutkan oleh beberapa hal ya. Tentunya ini yang menjadi semangat para trader sebenarnya karena terdapat volatilitas di market yang tentunya kemarin memang sempat mengalami pelemahan ya, bahkan IHSG kita sampai di atas 1% pelemahannya, apalagi ada banyak tekanan di sesi kedua. Namun kita lihat kembali ya, karena ada beberapa hal positif di malam hari ini berita dari global, sehingga di pagi hari ini kembali kemungkinan besar IHSG kita kembali menguat. Nah, sebenarnya apapun sentimennya yang terjadi di pekan ini memang cukup menarik, dan itu membuat kita yang sebagai trader ataupun investor tentunya bisa sangat mencermati beberapa hal ya terkait dengan pergerakan market untuk saat ini, bisa dimanfaatkan volatilitasnya karena benar-benar memiliki volatilitas yang cukup baik itu untuk di pekan ini. Oke, artinya inilah sebuah koreksi yang wajar dan koreksinya dapat dimanfaatkan untuk kembali masuk di saham-saham dengan harga yang terdiskon begitu ya Mas Bima ya? Ya, betul Mas Oke, Wiki. ada sektor-sektor tertentu yang masuk radar Anda untuk bisa dimasuki secara potensial upside menarik dan harganya juga kayaknya udah murah banget gitu. Ya, jadi memang ketika terjadi ketegangan seperti saat ini ya, di pekan ini kita diwarnai oleh penguatan beberapa sektor dari komoditas ya, terutama dari nikel, terus juga dari gold ya, tidak kalah juga dari beberapa emiten lain yang termasuk juga masih di area konglomerasi. Ya, ini beberapa emiten yang masih tetap kita harus waspadai, terutama untuk di sektor yang berhubungan dengan komoditas. Baik, untuk saham-saham berbasis produsen emas, terkait dengan penurunan dari harga emas global sendiri, mungkin mereka udah mulai nandain nih kira-kira mana yang sebetulnya kemarin udah mau masuk tapi uangnya nggak ada gitu ya karena kemahalan. Tapi sekarang udah terkoreksi harga emasnya, mungkin possibility-nya emiten ataupun saham-saham berbasis produsen emas akan terkoreksi juga. Proyeksi Anda untuk saham-saham komoditas emas ataupun produsen emas lah di hari ini seperti apa, Mas Bima? Rekomendasinya apa? Ya, market kita masih sangat sensitif ya terhadap pergerakan dari komoditas emas. Memang tidak seluruh emiten tersebut kita harus bisa lakukan pantauan gitu. Karena ada beberapa emiten yang saya lihat posisinya setiap kali pelemahan memang kita bisa lakukan pembelian. Seperti contohnya di saham Antam. Kenapa? Karena memang salah satunya Antam memiliki kinerja keuangan yang cukup solid gitu. Terakhir di laporan keuangan yang Q3 2025 ya, pertumbuhannya masih sangat baik. Artinya dengan adanya kenaikan harga emas dari semenjak kuartal ketiga kemarin rilis laporan keuangan sampai dengan saat ini ya, sudah selisih kurang lebih sekitar 3-4 bulan, kemungkinan besar laba untuk saham Antam di full year tahun 2025 cukup solid, sehingga setiap pelemahan yang terjadi di saham Antam bisa kita akumulasi untuk pembelian untuk jangka waktu menengah. Oke, kalau kita lihat perbedaannya dari, pergerakan harga Antam sendiri kalau kita bandingkan, apa namanya, 6 bulan yang lalu lah ya, ini, sempat kemudian mencapai level yang, cukup tinggi begitu, level yang terakhir ini kemudian nampaknya menjadi, apa namanya, harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga Antam 6 bulan yang lalu begitu. Eee, ini juga secara level, patut dicermati ya untuk Antam sendiri, Mas Bima? Ya, betul Mas Wiki. Baik Selain baik. daripada memang dari sisi teknikal trennya cukup baik, ya didukung juga oleh kekuatan fundamental dan didukung juga oleh beberapa komoditas yang dimiliki oleh Antam, hampir seluruhnya itu mengalami penguatan untuk di awal tahun ini. Oke, Anda tadi sempat menyinggung sedikit mengenai kabar baik dari global terkait dengan kerangka kesepakatan yang disampaikan oleh Donald Trump mengenai niat dari Trump sendiri untuk apa namanya mengakuisisi Greenland lah ya. Bagaimana sebetulnya kalau kita lihat implikasi ketegangan geopolitik global termasuk juga kebijakan agresif Donald Trump terhadap pasar saham di Indonesia sebetulnya dalam 1 sampai dengan 3 bulan ke depan. Ini mungkin investor yang mau ancang-ancang nih. Ya, Mas Wiki. Jadi kita terkait dengan investasi saham yang memiliki potensial risk cukup besar, tentunya sensitivitas terhadap berita, apalagi terhadap sesuatu yang bisa merubah dari sisi fundamental, sangat sensitif sekali. Jadi kalau dikatakan 1 sampai 3 bulan ke depan, tentunya
kita melihat masih banyak sekali ketidakpastian yang timbul akibat dari kebijakan-kebijakan dari global. Waktu di pertemuan beberapa bulan lalu juga saya menyampaikan bahwa sebenarnya pasar kita di domestik yang bisa membuat market kita turun itu jauh lebih banyak persoalannya itu dari global. Sementara kalau di market kita sebenarnya cukup solid ya, terutama sebelum rupiah kita melemah sampai 17.000 kemarin. Selain itu sebenarnya tidak ada hal lain yang bisa membuat posisi IHSG kita melemah kecuali beberapa hal yang memang terjadi di global yang di mana ya faktor-faktor dari global ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita hanya bisa mengantisipasi. Ya, artinya setiap kali ada terjadi seperti itu, sudah berulang kali, kita harus bisa langsung beralih ke sektor yang tepat gitu. Ketika terjadi gejolak, ya, apapun gejolaknya, apakah ada perang atau seperti kenaikan tarif lagi, nanti dimundurkan lagi tarifnya, kita harus bisa cepat-cepat beralih ke sektor yang berkaitan. Seperti kemarin, ya kita sempat beralih ke sektor komoditas, dan saat ini nanti kita coba lihat sektor apa lagi yang bisa menarik dilihat dari apa yang terjadi di domestik dan juga dilihat dari global. Saham Astra International dan juga United Tractors menjadi saham pemberat IHSG di penutupan perdagangan kemarin. Lalu berkaitan dengan sentimen yang lain terkait dengan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuannya, seberapa besar faktor ini kemudian memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan IHSG kemarin, Mas Bima? Ya, sebenarnya kita sudah tidak terkejut ya ketika ada beberapa hal negatif ya yang bisa langsung mempengaruhi emiten, pasti emiten tersebut langsung bisa berdampak gitu. Tapi kalau kita lihat di pagi hari ini sepertinya sudah mulai agak mereda ya untuk Astra maupun dengan UNTR. Kalau kita lihat kemarin saya cukup khawatir ketika memang di pagi hari mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan terdapat net sell asing yang cukup besar di UNTR sendiri itu sebesar 133 miliar. Tapi sebenarnya 133 miliar ini memang terdapat net sell, tapi tidak sebesar nilai akumulasi yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini di saham UNTR maupun di saham Astra. Bahkan di saham Astra sendiri, Mas Wiki dan juga pemirsa, itu terjadi akumulasi pembelian cukup besar di saham Astra oleh investor asing, itu sebesar 172 miliar di hari kemarin. Sehingga menurut saya sentimen yang terjadi kemarin memang belum terukur secara fundamental bisa berdampak seberapa besar, tapi di hari kemarin hanya secara jangka pendek saja investor mengantisipasi terjadi penurunan karena dampak dari berita dan juga kebijakan yang ditimbulkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa melihat ini dalam jangka waktu pendek untuk bisa tetap memperhatikan peluang setiap ada pelemahannya. Oke, secara kumulatif net foreign sale terjadi 1 triliun rupiah kemarin terjadi bersama dengan isu geopolitik global. Apakah ini sebetulnya tekanan yang bersifat sentimen jangka pendek saja atau seperti apa, Mas Bima? Ya, saya pikir sentimen jangka pendek dan kita harus lihat sektor lebih dalam ya, Mas Vicky. Karena memang kemarin yang paling dominan dilakukan penjualan oleh investor asing itu adalah saham BBCA yang kemarin sempat turun 3,7% dengan nilai net sell asingnya itu 1,7 triliun. Ya tentunya ini mayoritas yang terjadi secara akumulasi market kita memang kemarin net sell ya memang diakumulasi paling banyak itu dari BBCA sampai 1,7 triliun, sehingga ini yang tadi saya sampaikan, kita harus bisa melihat sektor apa yang sekiranya di kondisi sekarang ya bisa tetap kita mendapatkan profit dan juga keuntungan untuk trading maupun investasi. Oke, saham-saham berbasis sumber daya alam, big caps tentu saja, menjadi pusat tekanan di perdagangan kemarin, dihindari dulu atau Anda melihat mungkin ini saatnya bisa masuk karena sudah terkoreksi? Ya, menurut saya kita tetap bisa buy on weakness seperti yang tadi saya sampaikan. Setiap penurunan ya ketika terjadi penurunan yang dalam waktu cepat ya berlebihan ya, dan ini kan belum langsung merubah dari sisi angka-angka yang terdapat di angka fundamentalnya. Sehingga ini masih tetap kita bisa cermati, kita manfaatkan untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Ya, jadi untuk jangka waktu pendek tetap kita bisa manfaatkan setiap pelemahan untuk bisa kita ambil posisi pembelian. Oke, baik, mengenai saham-saham perbankan sendiri Anda tadi sudah menyinggung BBCA, bagaimana dengan saham-saham perbankan lainnya? Ya, saya pikir selain daripada BBCA, ya BBRI, BMRI dan juga BBNI ini masih cukup lebih solid ya dari sisi grafik. Ya mungkin ada beberapa faktor seperti nilai dividen yield ya yang relatif lebih besar ya dibandingkan dengan BBCA yang range-nya ini rata-rata di bawah 5%. Tapi dibandingkan dengan BMRI, BBRI, BBNI yang memiliki
range potensial dividen yield-nya ini rata-rata di atas 7%, bahkan bisa sampai 8%. Ini yang menurut saya menjadi satu pilihan ya dari investor di saat memang kondisi perbankan mengalami penurunan laba yang secara full year di 2025, ya namun investor melihat untuk jangka waktu di kuartal pertama atau nanti di awal kuartal 2 di bulan April, kemungkinan besar waktu pembagian dividen yield ini menjadi hal yang diperhatikan oleh investor. Oke, menarik. Hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah rekomendasi-rekomendasi saham dari Anda di pagi hari ini apa saja. Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mas Bima. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG ataupun pergerakan IHSG pasca pembukaan sesi 1 di pukul 9.00 WIB. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG rebound ataupun kembali ke zona hijau pasca kemarin mengalami pelemahan 0,17% menguat di pukul 9.03 menit di level 9.024,527. Dan 5 top gainers diantaranya adalah ada Telkom, Astra International, Zata PSK, tidak juga Pegas. 5 top losers ada United Tractors, Antam, BRMS, Arci, dan juga MDKA. Pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 0,99%. Disusul sektor transportasi, non-cyclic, dan juga teknologi juga masuk ke dalam sektor yang menguat di perdagangan di pagi hari ini. Sementara itu sektor industri dasar dan juga sektor keuangan memimpin pelemahan dengan pelemahan masing-masing 0,74% dan 0,14%. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, Kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,48% di level 53.556. SCI Singapura dibuka menguat 0,46% di level 4.831. Kospi Korea dibuka menguat 1,55% di level 4.986 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,62% di level 26.750. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan dari Mas Bima di pagi hari ini ada NCKL dengan support di 1380, resistance di 1600. Antam dengan support di 4150, resistance di 4500, Inco dengan support di 6300 dan juga resistance di 6700, Inet dengan support di 550 dan resistance di 600, semua saham direkomendasikan buy. Mostly saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini berbasis komoditas nih Mas Bima. Reasoningnya di balik ini seperti apa Mas? Sampaikan di hari ini penguatan dari IHSG tentunya nanti kita harus lihat dan cermati ya sektor-sektor tertentu yang kiranya bisa mendukung penguatan dari IHSG dan memiliki volatilitas yang baik. Dari penguatan beberapa harga komoditas di penutupan hari kemarin seperti penguatan gold, nikel, bahkan harga timah pun masih menguat gitu di hari kemarin, sehingga setiap terjadi pelemahan untuk di pagi hari ini ya karena secara tren komoditasnya masih cukup menguat, kita bisa lakukan buy on weakness dan bisa lakukan akumulasi pembelian setiap ada pelemahan di hari ini. Oke, baik, kita ke saham yang Anda rekomendasikan secara spesifik Mas Bima. Kita ke NCKL terlebih dahulu dengan entry dan juga targetnya tadi sudah disampaikan. Untuk stop loss-nya di 1380 ya. Seperti apa analisis selengkapnya? Ya, NCKL salah satu sektor yang berbasis dari komoditas nikel. Ya, saya rekomendasikan pembelian di area 1470 dengan level stop loss tadi di 1380. Artinya selama berada di atas level stop loss di atas 1380, tetap kita bisa akumulasi pembelian untuk saham NCKL dengan target penguatan ya untuk swing trade ini di level 1600. Oke, baik, untuk NCKL menarik atau tidak untuk jangka investasi menengah ke panjang, Mas Bima? Ya, kita masih harus perlu melihat pergerakan nanti dari komoditasnya karena memang benar-benar sangat sensitif saat ini. Jadi saya sarankan untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu untuk saat ini, terutama tidak hanya di NCKL terkait dengan nikel, tapi di setiap sektor komoditas ya. Oke, baik, NCKL direkomendasikan buy untuk pagi hari ini. Kemudian dari NCKL kita tadi sempat membahas sedikit mengenai Antam. Selengkapnya silakan Mas Bima. Ya, Antam kita targetkan bisa menguat sampai di level 4.500. Ya, selain karena memang tren yang sedang positif,
laporan keuangannya juga berpotensi memiliki pertumbuhan yang cukup baik di tahun 2025, kita rekomendasikan dengan target 4.500 bisa diakumulasi pembelian di level 4.270 dan level stop loss untuk saham Antam ini di level 4150. Jika nanti ada penurunan ya sampai di level 4.100 misalkan, kita masih tetap bisa melihat lakukan akumulasi pembelian karena memang secara tren jangka menengah ini masih cukup solid untuk saham Antam. Modalnya mungkin cukup masuk ke saham-saham produsen emas lainnya di bawah Antam. Menarik juga nggak menurut Anda, Mas Bima? Ya, saya pikir cukup menarik karena pergerakannya cukup inline seperti HRTA misalkan atau ARCI. Kita tinggal menyesuaikan emiten mana yang sekiranya memang kita favoritkan nih untuk bisa masuk ke saham berkomoditas emas ya. Oke, baik. Dari Antam kita ke Inco, seperti apa? Ya, Inco sama seperti di NCKL ya, bahwa ini penguatan dari komoditasnya, ini membuat saham ini juga sensitif untuk bisa mengalami penguatan juga. Di sini saya targetkan untuk saham Inco memiliki potensial profit itu sekitar 4%, ya targetnya di 6.700. Ini hanya untuk jangka waktu pendek saja, ya untuk di minggu ini, dengan target penguatan di 6.700, ya level entry-nya di area sekitar 6.450 dan level stop loss-nya di level 6.300 untuk saham Inco. Oke, baik, dari Inco kita ke Inet. Beberapa hari ini saya mendengar rekomendasi mengenai Inet. Apa yang kemudian membuat Inet tampaknya menarik gitu untuk dimasuki? Ya, untuk jangka waktu pendek, terutama untuk di hari ini saja, Mas Wiki, jadi memang terdapat akumulasi cukup baik di perdagangan hari kemarin. Jadi saya pikir bisa kita manfaatkan ya untuk day trading di pagi hari ini dengan target penguatan di level 600 dengan level stop loss 550. Manfaatkan momentum ya di hari yang terjadi di hari kemarin untuk trading di hari ini. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Bima. Pemirsa, ada NCKL, Antam, Inco, dan juga Inet. Baik, kita ke analisis pergerakan dari IHSG di tadi ya, pasca 3 menit pasca pembukaan sesi 1 di perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat reboundnya IHSG sejauh mana ini kemudian menjadi pola yang kayaknya akan bertahan sampai dengan penutupan perdagangan nanti sore? Ya, saya pikir demikian ya, karena terjadi penurunan kemarin ini hanya terjadi oleh beberapa faktor, beberapa emiten saja yang memberi pengaruh, sehingga penguatan yang di hari ini dirasa cukup wajar terjadi karena memang seharusnya ini bisa dipertahankan juga di hari kemarin gitu, karena ada beberapa faktor di hari kemarin sehingga baru terjadi di hari ini. Saya pikir perdagangan hari ini masih cenderung akan positif sampai di sore hari, namun dengan range yang cukup terbatas ya dari IHSG. Dari saya sendiri untuk IHSG, posisi resistennya menurut saya ada di sekitar level 9.080 dengan level supportnya ini ada di level psikologis 9.000 ya. Baik, itu tadi dia beberapa analisis dan juga rekomendasi dari Mas Bima. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun untuk keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda, Mas Bima. Saya selalu sampai jumpa.